Hujan turun rintik sejak sore, membasahi gang kecil di perumahan sederhana itu. Dari balik jendela, Farhan memandangi genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan. Di meja makan, sepiring gorengan dingin tak disentuh. Mas, dimakan dulu, dari tadi kok cuma bengong. Farhan menghela napas Proyekku di panjang. kantor yang aku rintis dari awal, tiba-tiba tadi dipindahkan ke orang lain untuk meneruskan. Padahal itu udah setengah jalan. Rasanya nggak adil. Rina duduk di sebelahnya. Ia tahu suaminya sudah 2 malam sulit tidur. Mungkin ada alasan yang belum Mas lihat. Farhan tersenyum tipis dan hambar. Alasan apa lagi? Jelas-jelas aku dirugikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Isya berkumandang dari musola ujung gang. Suaranya lembut, memecah gerimis. Kita ke musyola yuk. Kepala yang lagi butek biasanya lebih jernih setelah sholat. Allahu Akbar. Asyhadu Farhan sebenarnya enggan, tapi ia ikut juga. la ilaha illallah. Di musola kecil itu, jamaah tidak banyak. Seusai sholat, Pak Hadi, tetangga yang sudah pensiun, menyapa Farhan. Wajahmu kok kusut banget, Han? Dunia lagi berat ya? Ya. Emang kelihatan banget ya, Pak? Orang lagi mikir keras, biasanya keningnya kayak disetrika. Mau ceritakan pada Bapak masalah yang sedang kamu hadapi? Farhan pun mengangguk dan bercerita tentang proyeknya. Dia merasa tidak dihargai dan merasa dianggap tak mampu. Pak Hadi mengangguk pelan sambil menerawang. Dulu waktu saya masih kerja, saya pernah dipindah dari bagian lapangan ke kantor. Saya marah besar karena merasa dibuang. Padahal banyak prestasi yang saya buat waktu di lapangan. Ternyata di situ saya belajar hal yang baru mengenai administrasi, dan di situ saya banyak membuat prestasi juga. Waktu perusahaan krisis, banyak orang bagian lapangan dan sebagian orang kantor yang dirumahkan. Saya selamat karena manajemen merasa terbantu oleh keberadaan saya yang menguasai lapangan dan administrasi. Kalau dulu saya tidak dipindahkan, mungkin saya ikut dirumahkan juga. Pikiran sempit membuat kita sering lihat kejadian cuma dari sisi saya rugi. Kita lupa mungkin Allah sedang mengarahkan kita ke tempat yang lebih baik dan tepat. Farhan terdiam sambil tetap mendengarkan cerita Pak Hadi. Di perjalanan pulang ke rumah bersama Rina, Farhan masih diam, tapi langkahnya lebih ringan. Ketika sampai di rumah, Farhan dan Rina disambut anaknya. Bi. Tadi Dika dimarahin Bu Guru karena salah jawab. Oh, terus gimana setelah kamu dimarahin, sayang? Tapi habis Bu Guru jelasin di mana salahnya Dika, jadi paling ngerti malah teman-teman nanya sama Dika. Malam itu, setelah semua tidur, Farhan membuka laptop. Ia membaca ulang email atasannya. Kali ini tidak dengan emosi, tapi dengan kepala lebih dingin. Kantor kita baru dapat proyek jauh lebih besar daripada sebelum ini. Kami nilai kamu lebih tepat dan hanya kamu yang mampu memimpin proyek tersebut. Farhan terhenyak setelah membaca email tersebut. Sesuatu terjadi dalam pikirannya. Astagfirullah. Hanya kata itu yang keluar dari mulutnya. Keesokan paginya, hujan sudah reda. Sinar matahari terpantul dari sisa air di jalan, membuat gang kecil itu tampak berkilau. Farhan berangkat kerja dengan langkah mantap. Masalahnya memang belum hilang, tapi tantangannya mungkin malah lebih besar. Dia seperti berdiri di tempat yang lebih tinggi, sehingga bisa melihat bahwa tidak semua kehilangan adalah kerugian dan tidak semua perubahan adalah hukuman.